Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk didoakan, jika Anda rindu untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan dan usulan doa Anda melalui kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita berdoa sebelum kita mulaikan seri pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ada di hati dan pikiran kami semua malam hari ini. Sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari dan renungkan bersama ini dapat berguna dalam kehidupan kerohanian kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat istimewa di mana saja Anda berada saat ini, selamat malam, Shalom. Tak terasa kita sudah tiba pada malam yang keempat untuk seri pendalaman Alkitab atau Kebaktian Kebangunan Rohani NET Daerah Conference Manado Maluku Utara untuk Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan sebelum saya memulaikan pelajaran kita malam hari ini, mungkin saya perlu sampaikan kepada kita sekalian bahwa apa yang hendak saya bagikan malam hari ini bukan saja saya alamatkan hanya kepada saudara saja, tetapi pelajaran ini juga adalah untuk saya. Dengan kata lain bahwa pelajaran ini adalah untuk kita semua, saudara dan saya. Malam hari ini saudara sekalian, judul pembahasan yang akan kita ikuti bersama adalah adakah hal yang tak dapat dirubah oleh Allah? Alkitab jelas menginformasikan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 2 bahwa Allah itu mempunyai pemerintahan. Dan ibu kota pemerintahan Allah untuk saat ini secara fisik adalah sorga kemuliaan. Dan secara rohani ibu kota pemerintahan Allah itu ada di hati setiap orang yang percaya dan menerima ketuhanannya di dalam kerajaan kasih karunia. Dan wilayah pemerintahan Allah secara fisik adalah alam semesta yang tak terbatas, termasuk di dalamnya bumi yang sedang kita diami ini. Sebagai bagian istimewa dari wilayah pemerintahan Allah, tumpuan kaki Allah, planet bumi ini, Allah memiliki hukum dasar untuk manusia sebagai makhluk moral being, agar manusia di bumi ini dapat hidup bersama-sama dengan damai, asalkan hukum dasar Allah itu diterima dan diikuti oleh semua pihak, yaitu manusia itu sendiri. Hukum yang diberikan oleh Allah bagi manusia sebagai makhluk moral di bumi ini adalah 10 hukum. Hukum moral yang juga sebagai hukum rohani yang ditulis oleh jari Allah sendiri, kemudian tercatat di dalam kanon Alkitab, yaitu tepatnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Sahabat istimewa sekalian, jika kita perhatikan apa yang tertulis dalam 10 hukum moral, hukum rohani ini, maka hukum pertama sampai hukumnya yang keempat adalah aturan hubungan kasih antara manusia dengan Allah sebagai pemerintah alam semesta, sebagai pencipta, sekaligus sebagai
penebus. Ini adalah merupakan hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Kemudian saudara sekalian, hukum kelima sampai hukumnya yang ke-10 adalah hukum hubungan kasih antara sesama manusia. Inilah aturan hukum yang mengatur hubungan secara horizontal antara sesama manusia. Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa Allah dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Mari kita lihat Mazmur pasal 89 ayat 15, firman Tuhan berkata, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan keadilan berjalan di depanmu. Ayat ini sangat jelas memberikan informasi kepada kita bahwa hukum menjadi tumpuan tahta, tumpuan pemerintahan Allah, dasar pemerintahan Allah. Nah, saudara sekalian, sahabat istimewa di mana saja Anda berada, bagaimanakah seharusnya manusia mengetahui hukum Allah itu? Alkitab berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 15 tadi. Bahwa hukum Allah itu perlu ada di dalam hati setiap manusia. Perlu menjadi bagian dari setiap orang yang hidup di bawah kolong langit ini. Bagaimanakah sebenarnya sahabat istimewa sekalian, Alkitab melukiskan tentang hukum Allah itu? Di dalam Roma pasal 7 ayat 12, firman Tuhan berkata, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ada 3 hal yang digambarkan oleh Alkitab melalui ayat ini. Roma pasal 7 ayat 12 tadi. Dan 3 hal ini sesungguhnya merupakan ciri-ciri tabiat Allah itu sendiri. Di mana tabiat Allah itu adalah kudus, benar, dan baik. Bahkan ada ayat yang lain menyebutkan bahwa tabiat Allah itu sempurna dan kasih adanya. Kembali kepada judul kita malam hari ini. Adakah hal yang tak dapat dirubah oleh Allah? Jawabannya ya. Kalau ya, apa itu? Yang tak dapat dirubah oleh Allah ialah tabiat Allah sendiri. Tabiat Allah tak dapat dirubah oleh Allah. Itu berarti bahwa hukum Allah tak dapat dirubah. Karena hukum Allah adalah pantulan dari tabiat Allah sendiri. Tabiat Allah itu adalah kudus, benar, baik, sempurna, dan kasih adanya. 10 hukum moral itu tak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh Allah sendiri. Hukum Allah, saudara sekalian, tidak mengenal istilah amandemen. Lebih jauh, Alkitab menyatakan di dalam Mazmur pasal 111, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Kebenaran dan keadilan segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Saudara sekalian, jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa titah Tuhan, peraturan Tuhan, hukum Tuhan itu teguh, kokoh untuk seterusnya dan untuk selamanya. Yesus Kristus sendiri juga pernah berkata dengan tegas. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 17, Yesus pernah berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara sekalian, sahabat istimewa di mana saja Anda berada, 10 hukum moral digenapi oleh Yesus Kristus melalui penurutannya yang sempurna. Saudara,
kata menggenapi dalam ayat ini artinya melakukan, melaksanakan, atau bertindak sesuai dengan hukum Allah itu. Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi bahwa yang tak dapat diubah oleh Allah adalah tabiatnya sendiri. Dan tabiat itu dinyatakan lewat hukum Allah itu. Saudara sekalian, pertanyaan berikut yang dapat menjadi perenungan bagi kita malam hari ini adalah, apakah maksud hukum Allah ditulis dalam Alkitab? Alkitab menyatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25 sebagai berikut. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, apa maksud hukum Allah ditulis dalam Alkitab? Maksudnya adalah agar supaya manusia, saudara dan saya, bisa merdeka. Asalkan kita akan bertekun di dalam penurutan akan hukum itu. Dan apabila kita tetap sungguh-sungguh mengikutinya, maka kita akan berbahagia. Namun saudara sekalian, sahabat istimewa di mana saja Anda berada, untuk menghidupkan hukum Allah ini, manusia membutuhkan kuasa dari luar, yaitu Roh Kudus sebagai sumber kuasa untuk menurut. Roma pasal 8 ayat 4, firman Tuhan berkata, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ingat saudara, kata digenapi di sini sama dengan kata yang dipakai ketika Yesus mengatakan menggenapi dalam Matius pasal 5 ayat 17 tadi. Kita sudah lihat tadi bahwa arti kata menggenapi artinya dia menghidupkan, ia melakukan. Jadi dalam ayat Roma pasal 8 ayat 4 ini, hukum Taurat itu digenapi di dalam kita, bukan berarti kita batalkan hukum Allah itu, tetapi kita hidupkan hukum Allah itu. Bagaimana hukum Allah dapat kita hidupkan? Ayat ini dengan jelas mengatakan, itu dapat kita lakukan menurut roh. Arti kata menurut roh dalam ayat ini adalah dikendalikan, diatur, dikuasai oleh roh Allah. Jadi sekali lagi, untuk menghidupkan hukum Allah ini, manusia membutuhkan Roh Kudus. Jadi fungsi dari Allah Roh Kudus dalam hal ini adalah bahwa Roh Kudus akan mempengaruhi pikiran seseorang, agar orang tersebut dapat menyadari keadaannya yang berdosa, dan setelah itu akan muncul kerinduan untuk menurut hukum Allah itu di dalam pertobatannya. Karena memang saudara sekalian, hukum Allah tidak berkuasa untuk mengampuni dosa. Hukum Allah itu juga bukan juru selamat. Hukum Allah itu fungsinya adalah untuk menyatakan dosa. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-20. Dan pada sisi yang lain, hukum Allah juga menunjukkan akan tabiat Allah kepada manusia untuk dituruti dalam pertobatan. Dan ini semua hanya dapat terjadi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang kita terima oleh iman di dalam hati dan batin kita. Sahabat istimewa, saudara sekalian di mana saja Anda berada, apa akibat jika melawan hukum Allah? Dalam Roma pasal 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Sifat alamiah manusia adalah berbuat dosa. Karena itu, Roh Kudus selalu mengingatkan dan menyadarkan kita dari setiap perbuatan dosa kita, apakah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah tidak akan pernah menentang hukum Allah, tidak akan pernah menentang 10 hukum, tidak akan pernah menentang hukum moral, hukum rohani yang diberikan oleh Allah sendiri untuk kemerdekaan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Namun, saudara sekalian, jika manusia itu sendiri memilih untuk melawan hukum Allah, 10 hukum moral, maka dia akan terus hidup di dalam dosa. Dalam keadaan yang demikian, jika ia tidak bertobat, ia akan mendapat hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Adakah hal yang tak dapat dirubah oleh Allah, saudara sekalian? Allah tidak dapat merubah hukumnya. Karena selain hukum Allah itu adalah dasar pemerintahan Allah sendiri, hukum Allah itu juga merupakan pantulan dari tabiat Allah, yaitu kudus, benar, baik, serta sempurna dan kasih adanya. Hukum Allah, 10 hukum moral, hukum rohani diberikan kepada manusia untuk kemerdekaan, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Sebagai warga bumi yang baik yang tinggal di wilayah pemerintahan Allah secara fisik maupun secara rohani, maka sudah seharusnya kita tidak akan melawan hukum Allah, termasuk 10 hukum moral, hukum rohani. Karena jika kita melawan, maka kita akan hidup di dalam dosa. Dan jika kita tidak bertobat, kita akan mendapat hukuman. Saudara sekalian, sahabat istimewa di mana saja Anda berada malam hari ini, Yesus Tuhan kita pernah berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Alkitab menyatakan identitas orang-orang yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 adalah, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 menyatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua lewat pekabaran malam hari ini. Amin. Saya undang kita untuk sekali lagi tunduk kepala dan kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terungkaplah puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh saja kami pelajari dan renungkan bersama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami melalui bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar dapat menjadi manusia-manusia yang senantiasa menurut akan kehendak-kehendak Tuhan, hukum Tuhan, hukum moral, hukum rohani yang Tuhan berikan bagi kami manusia demi kemerdekaan kami, demi kebahagiaan kami. Bapa di sorga, berkatilah kami semua malam hari ini. Berkatilah sahabat-sahabat istimewa di mana saja mereka berada saat ini. Karena kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.